video kali ini kita akan membahas flowchart. Jadi kita masuk dulu ke pengertian flowchart. Nah, di sini kita bisa lihat flowchart itu adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah fungsionalitas dalam sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Nah, jadi ini seperti contoh kalau kita membuat suatu program, kan kita tidak mungkin kalau mempresentasikannya ke orang yang bukan orang IT, kita kan nggak mungkin ya kalau harus menampilkan codingan, mereka pasti tidak akan mengerti. Nah, jadi dibuatlah flowchart karena flowchart ini bisa dibilang umum, jadi semua orang bisa mengerti. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Selain itu, dengan menggunakan bagian alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkat, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart adalah dalam dunia programan juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non teknis. Nah, di sini kita lihat fungsi utama flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambar jalannya suatu program dari satu proses ke proses yang lainnya, sehingga alur program jadi lebih mudah dan dipahami semua orang. Nah, tadi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini simbol-simbol flowchart. Jadi yang pertama itu ada flow. Jadi flow ini semacam garis tanda panah lebih tepatnya. Yang kedua itu on page reference, itu bulat ya, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga itu off page reference, tapi yang ketiga ini saya cukup jarang yang menemukan off page reference. Kebanyakan itu tanda panah, lingkaran, terminator, proses, decision, input output, manual operation juga sudah jarang saya lihat. Di dunia IT bisa saja saya salah. Nah, di sini bisa dilihat ini flowchart dari bilangan dibagi dua dengan sisa bagi. Berarti ini program untuk mengecek bilangan genap atau ganjil. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada mulai, kemudian masukkan bilangan bulat ini ngambil input dari user, kemudian bilangan dibagi dua. Nah, ini prosesnya tadi. Ini prosesnya. Nah, ini decision. Apakah angka yang dimasukkan user itu punya sisa baginya itu 0? Kalau ya, dia akan menampilkan hasil genap. Nah, kalau sudah hasil genap, maka prosesnya selesai ya. Di sini ada tanda panahnya di sini. Nah, kalau tidak ya dia akan mengeluarkan hasil ganjil dan akhirnya selesai juga. Jadi ya berbeda di sini. Kalau ya itu genap, kalau tidak itu ganjil. Nah, bisa dilihat nih referensi yang saya ambil ini dari website Decoding. Bisa dilihat di sini juga. Ini adalah website Decoding, ini tempat saya mengambil materinya. Oke, mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.